Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan pandemik virus corona yang telah melanda seluruh dunia, kita sebagai siswa dianjurkan untuk belajar dari rumah. Nah, pada video kali ini, saya Norma Ramli beserta teman-teman dari kelas Baik Hati ingin menjelaskan tentang COVID-19. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian corona dan mengapa disebut corona. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin untuk mahkota. Adanya semacam duri berbentuk seperti mahkota di permukaan virus itu adalah alasan mengapa disebut corona. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Selasa 11 Februari 2019 mengumumkan COVID-19 menjadi nama resmi virus corona mematikan yang penyebarannya berawal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tedros memberikan alasan penamaan COVID-19 yang merupakan sebuah akronim yang terdiri dari CO, singkatan dari corona, V, virus, dan D adalah penyakit. Sementara 19 adalah sebutan untuk tahun 2019 karena wabah ini pertama kali muncul atau diidentifikasi pada akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2019. Menurutnya, nama itu dipilih untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan atau kelompok orang sesuai dengan rekomendasi internasional untuk penamaan yang bertujuan mencegah stigma. Mungkin itu saja dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witra, saya dari kelas 11 Baik Hati ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tugas yang diberikan oleh guru pembimbing. Adapun tugasnya yaitu sejarah corona, kapan dan di mana pertama kali muncul. Sejarah asal virus corona kini terungkap. Dari tempat inilah pertama kali virus muncul dan menyebar. Asal mula virus corona yang kini menjadi wabah di Wuhan berhasil ditemukan sejumlah pakar lembaga di Cina. Pakar lembaga dan peneliti dari Pusat Peradilan dan Pencegahan Penyakit Cina atau CDC menyatakan jika mereka telah mengumpulkan sampel untuk meneliti asal mula virus corona. Pasar yang kemudian ditutup sejak patogen itu menyebar dilaporkan menjual berbagai macam hewan liar. Di sana orang bisa menemui banyak pedagang hewan liar mulai dari anak serigala, rumba hingga burung merak. Dalam keterangan CDC, sebanyak 31 dari 33 sampel positif diambil dari zona barat yang merupakan tempat perdagangan hewan liar. Hasilnya menyatakan bahwa penyebaran virus corona baru mempunyai relevasi tinggi dengan perdagangan binatang liar, atau ujar CDC. Pasar seafood-fauna sebenarnya sudah menjadi sorotan karena dianggap sebagai asal muasal patogen mematikan, namun sampel yang positif itu membenarkan dugaan tersebut. Keberadaan pasar basah itu membuat virus dengan gampang melompat baik dari hewan hidup maupun mati, serta manusia seperti penjual dan pembeli. Sejak kemunculan virus corona pada akhir Desember 2019, pemerintah Cina sudah melakukan langkah pencegahan dan tak hanya dengan menutup pasar fauna. Kapan dan di mana virus pertama kali muncul, yaitu virus corona pertama kali terdeteksi di negara Cina pada tanggal 17 November 2019. Sebelumnya virus ini dinyatakan muncul pada awal Desember, yaitu di Provinsi Hubei, Cina. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui sekarang, virus corona sudah merebak kemana-mana. Ada 200 negara yang sudah terjangkit virus tersebut, termasuk Indonesia.
Bagaimanakah penyebarannya dan mengapa virus corona tersebut bisa masuk ke dalam tubuh orang sehat? Menurut WHO, virus corona ditulari melalui orang sehat yang mengeluarkan cairan atau percikan air melalui hidung atau mulut ketika bersin atau batuk. Kemudian cairan tersebut menempel di suatu benda, lalu orang sehat memegangnya dan memegang mata, mulut, hidung, sehingga virus corona masuk ke dalam tubuh. Virus corona juga bisa ditulari melalui batuk ketika orang tersebut berdekatan. Maka pentingnya kita menjaga jarak 1 meter untuk terhindar dari virus corona tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul. Saya akan menjelaskan. Masa inkubasi corona ialah waktu ketika orang terpapar virus dan mulai menunjukkan gejala penyakit. Orang yang berinfeksi virus corona tidak langsung menunjukkan gejala. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), butuh sekitar 5 hari pasien terinfeksi menunjukkan gejala. Namun beberapa peneliti menyebutkan masa inkubasi virus corona akan bervariasi pada setiap individu. Mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang baik seringkali hanya timbul gejala ringan atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Cukup sekian jawaban dari saya. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alda Tirutami. Saya perwakilan dari kelas 11 Baik Hati. Baik, adapun gejala yang ditimbulkan penyakit corona yaitu sulit bernapas atau napas pendek, nyeri atau sakit pada bagian dada, pusing atau tidak mampu berdiri dan menggerakkan tubuh, bibir atau wajah tampak membiru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahril. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Soalnya yaitu cara menghindari agar tidak terkena yang namanya COVID-19 atau virus corona. Minimal 5 cara. Menurut saya, cara pertama yang harus kita lakukan untuk mencegah yang namanya virus corona atau COVID-19 yang muncul sekarang, yang sama-sama kita ketahui sudah menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Cara pertama yaitu mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat, tidak pergi ke negara yang terjangkit virus corona atau COVID-19. Yang kelima, menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan virus corona atau COVID-19. Itulah jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu hal positif apa saja yang dilakukan dalam penyebaran virus corona, dalam masa penyebaran virus corona. Yang pertama yaitu memberikan bantuan makanan kepada sesama. Misalnya, dalam keadaan seperti ini, orang jarang keluar dan kadang ekonominya pun sulit. Jadi kita berpartisipasi untuk memberikan makanan kepada warga-warga yang miskin. Kedua, membantu keluarga dan tetangga. Dan keadaan kita yang sedang baik atau terkecukupan cukup, tetangga kita tidak cukup, maka kita berpartisipasilah untuk memberikan bantuan kita kepada keluarga kita ataupun tetangga kita. Kedua, berkomunikasi antar keluarga dan teman saat dalam keadaan sulit. Kita berkomunikasi pada keluarga kita melihat keadaannya, apakah dia baik saja atau tidak. Kalau tidak, kita membantu mereka
untuk meringankan beban mereka dalam keadaan seperti ini. 4. Donor darah. Dalam pandemi COVID-19, orang jarang keluar dan tetap tinggal di rumah. Sekarang donor darah pun berkurang. Kita harus donorkan darah kita kalau kita sehat, supaya Palang Merah tidak kehabisan donor darah. 5. Membantu tenaga medis. Misalnya kita mampu dan kita bisa, hendaknya kita bisa mendonorkan biaya atau donasi kepada tim medis untuk membantu tim medis dalam berperan penting dalam bantu corona. 5. 6. Bisnis lokal, membantu bisnis lokal. Dalam keadaan seperti ini, bisnis lokal sangat terpuruk karena jualannya ditutup dan orang pun jarang keluar untuk membeli makanan. Kita seharusnya membantu bisnis lokal supaya kita bisa misalnya membeli makanan mereka online. Jadi bisnis lokal tidak terpuruk dalam hal ini. Sekian jawaban dari saya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.